Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh cahaya, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tersurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan, bulan bukan sekedar bulan biasa, tapi bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu mulia, bulan yang di dalamnya meningkatkan derajat hamba-hambanya. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa bulan suci Ramadan ini bulan mulia? Bulan yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini adalah semua bulan yang manakala kita mengisinya dengan amal yang terbaik, maka kita akan menggapai derajat yang takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kita takwa. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah, Ramadan menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang takwa. Dengan kita takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada kita semua. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Orang yang berpuasa Ramadan, maka kalau betul-betul ibadahnya karena Allah, mengisinya dengan amal soleh yang takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yaitu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka di bulan suci ini, sahabat MGTV yang dirahmati Allah, marilah kita merenungi hari-hari yang kita lakukan, hari-hari yang kita lewati ini. Ada hari-hari yang mendekatkan diri kepada Allah, atau hari-hari yang menjauhkan kita kepada Allah. Kalau di siang hari kita puasa namun masih belum mampu menjaga pandangan mata kita, gak mampu menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita, menjaga anggota tubuh kita, maka itu tidak mendapatkan derajat takwa. Maka dalam ayat ini la'allakum tattaqun, menggunakan lafaz la'al. Artinya sahabat MGTV yang dirahmati Allah, tidak setiap orang yang berpuasa itu menggapai derajat takwa kalau dia tidak ada kesungguhan. Maka mudah-mudahan inilah kemuliaan. Mudah-mudahan ini marilah kita renungi diri kita. Sudahkah Ramadan ini menjadikan kita mendapatkan kemuliaan? Dengan apa sahabat semua? Yaitu dengan mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan suci Ramadan, kenapa ini bulan yang mulia sahabat yang bulan yang istimewa? Karena bulan ini adalah bulan penghapus dosa. Ya.
Dalam hadis sebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman, dengan mengharapkan pahala, ihtisab, dengan mengharapkan, dengan senantiasa melakukan muhasabah diri, introspeksi diri, niat kita untuk apa? Untuk Allah, untuk yang lain. Kalau kita niatkan untuk Allah, sahabat semua, puasa Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita bersih dari mulai balik sampai wafat, mudah-mudahan. Inilah keistimewaan. Maka mudah-mudahan ya, Ramadan yang kita hadapi ini, sahabat MKTP, adalah Ramadan yang bisa menghapuskan. Jangan sampai berlalu hari-harinya tanpa terhapus. Kenapa sih penting dosa ini dihapuskan, sahabat MKTP? Karena kalau dosa kita dibersihkan, maka kita semangat dalam melakukan amal ibadah. Maka hidup kita akan bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh siapa yang bahagia itu aflah, orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Ketika hatinya bersih dari dosa, hatinya bersih dari segala kekotoran, dari segala maksiat, maka Allah berikan aflah. Apa itu aflah, sahabat MGTP? Aflah adalah kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Setiap kita merindukan ketenangan, kebahagiaan. Ya. Tapi orang-orang yang tidak takwa kepada Allah, orang-orang yang tidak saum karena Allah, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dalam hatinya ada yang namanya tadi riya, ada ujub, ada sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana, ya, barang siapa yang fi qalbi dzarratin min kibar, ada dalam hati ada sebesar zarah kesombongan. Nah, maka sahabat semua yang hormat, mudah-mudahan Ramadan kita ini, ya, puasa yang sudah kita jalani ini, puasa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bulan suci Ramadan juga adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Ramadan memiliki satu malam yang mana kalau kita bisa ibadah pada malam itu, sahabat MKTP, sama dengan ibadah selama lebih baik khairum min alfi syahr. Ya, bukan sama dengan 1000 bulan ya, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, sahabat MKTP. Artinya ketika kita misalnya saum ya, selama 1 bulan penuh, maka lebih baik dari ibadah 83 tahun. Kita sholat misalnya di bulan itu, kita baca Al-Quran, kita sedekah, ya, kita infak, kita wakaf, kita berbuat baik kepada orang tua kita memberi nafkah kepada anak kita, kepada istri kita membangunkan misalnya masjid, kita membangunkan asrama untuk santri tahfidz misal gitu, atau membangunkan tempat-tempat yang bisa menjadikan seseorang dekat dengan Allah, misalnya asrama gitu. Maka pahalanya, sahabat semua, lebih baik daripada 1000. Atau boleh jadi kita mendoakan kaum mukminin dan mukminat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam hadis sebutkan bahwa orang yang mendoakan orang yang beriman, maka diberikan pahala yang jumlah hasanahnya, sahabat yang gitu, itu sama dengan jumlah kaum mukminin dan mukminat. Bayangkan misalnya sekarang orang yang beriman ada sekitar 1,8 miliar misalnya. Maka sahabat semua diberikan hasanah sejumlah 1,8 miliar selama lebih baik 83 tahun. Masya Allah, itu luar biasa. Maka jangan sampai ya menyia-nyiakan detik demi detik, menit demi menit, ya, hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan. Maka isilah dengan amalan-amalan yang mampu, ya, yang mudah-mudahan nanti berikutnya dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis disebutkan kullu amal ibnu Adam, ya, ibnu Adam lahu illa saum. Baginya illa saum, kecuali saum.
fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap anak Adam, ya, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, artinya tadi setiap amal itu bukan hanya ya, Lailatul Qadar saja. Ya, itu Lailatul Qadar itu kemuliaan. Tapi di bulan-bulan, maksudnya di hari-harinya juga, kalau kita mengisinya dengan amal yang terbaik, maka sahabat MGTV yang dirahmati Allah, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Nah, maka mudah-mudahan ya, jangan sia-siakan ya hari-hari yang kita jalani di bulan suci ini tanpa adanya amal soleh. Bulan suci Ramadan juga adalah dikenal sebagai Syahrul Quran. Kenapa bulan ini mulia, sahabat MGTV? Kenapa istimewa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mulia, turun dari Allah yang maha mulia, dibawa oleh hamba Allah yang mulia malaikat Jibril, diturunkan kepada hamba Allah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamnya menjadi malam mulia Lailatul Qadar, bulannya menjadi bulan yang mulia. Maka sahabat MGTV yang dirahmati Allah, siapapun yang merindukan kemuliaan, ya, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Nah, Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan yang luar biasa. Banyak orang-orang punya target dalam Ramadan untuk bisa khatam. Ibu-ibu itu pengajian, setiap hari rata-rata tilawah Al-Quran begitu rajin gitu ya. Tiap hari target 1 juz, ada yang 2 juz, bahkan ada yang sampai 3 juz, sehingga 10 awal kadang-kadang ada yang sudah selesai. Nah, kita sahabat MGTV yang dirahmati Allah, jangan sampai hadirnya Ramadan nggak ada interaksi itu dengan Al-Quran. Sungguh rugi ya. Allah sudah memberikan kesempatan supaya kita mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita sia-siakan. Maka renungan di malam hari ini, ini menjadikan kita semua harus betul-betul ya, sadar. Ya. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani adalah Ramadan yang bisa mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rasul juga bersabda, "Yaqra'ul Quran, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kamu Al-Quran. Karena Al-Quran ini, sahabat MGTV, akan memberikan syafaat kepada siapa? Para sahabatnya. Siapa sih sahabatnya Al-Quran, sahabat MGTV? Orang-orang yang punya interaksi. Sahabat itu apa? Sahabat itu kan orang yang sering ketemu, ada interaksi yang intens. Maka dalam hadis disebutkan ya, Rasul pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya, "Wahai sahabatku, tolong selesaikan Al-Quran dalam waktu 1 bulan." Nah, sunnah sahabat MGTV itu adalah kita menyelesaikan Al-Quran itu dalam 1 bulan khatam 1 juz sekali. Sahabat ini luar biasa. "Ya Rasul, saya bisa kurang dari itu." Ya udah 20 hari. "Ya Rasul, saya bisa kurang dari itu." "Ya Rasul, ya udah 10 hari saja." Ya. "Ya Rasul, saya masih bisa kurang dari itu." Ya. Kata Rasul, jangan sampai kurang dari 3 hari. Maka sahabat tadi saya semua 3 hari sekali. Dalam keterangan yang lain seminggu sekali khatam Al-Quran. Nah, artinya itulah luar biasa. Nah, bagi kita, ya mungkin saya gitu ya, selevel ya, kalau 3 hari sekali khatam, seminggu sekali mah berat ya bagi saya. Mudah-mudahan bagi sahabat MGTV ada yang punya kesungguhan. Ya minimal sekali 1 bulan sekali adalah khatam. Nah, Ramadan ini punya bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran, khatam terjemahnya, khatam lafadznya bisa. Sehingga apa? Ramadan, bulan Al-Quran ini, mudah-mudahan Al-Quran memuliakan kita. Memuliakan kita di dunia, sama-sama memuliakan kita di akhirat kelak. Juga bulan suci Ramadan ini, sama-sama bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini disebutkan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang Ramadan, maka Allah bukakan pintu syurga. Dalam hadis yang lain sebutkan, bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu dengan Rabb-Nya. Juga dalam hadis yang lain, sesungguhnya di dalam syurga
terdapat sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk padanya pada hari kiamat, yang tidak akan masuk darinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya jangan semua yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan kemuliaan Ramadan adalah dibukakan pintu surga. Ya, artinya orang diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Ya. Kenapa? Ketika sudah dibukakan, tapi kenapa ketika kita nggak masuk dengan amal soleh, sungguh rugi. Maka Ramadan yang sudah mulia, yang luar biasa istimewa, kemudian Allah bukakan pintu surga, marilah kita masuk, sahabat. Bagaimana cara masuknya? Gunakanlah dengan amal-amal takwa. Maka kita berusaha sungguh-sungguh dengan amal-amal yang wajib. Salat 5 waktu tepat waktu, berjamaah di masjid. Ramadannya yang terbaik bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Hidupkan dengan tilawah Al-Quran. Hidupkan dengan amal-amal soleh yang lain. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, berikutnya saya semua, Ramadan kenapa menjadi bulannya istimewa? Menjadi bulan yang luar biasa mulia di sisi Allah. Karena di dalamnya sahabat semua, ya, menjadi penghapus dosa tadi. Nah, dengan dihapuskannya dosa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup neraka. Maka dalam hadis disebutkan wa ghulliqat abwabul nar. Surga dengan datangnya Ramadan, Allah tutup pintu neraka. Artinya kita dijauhkan dari neraka. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim sebutkan, orang yang berpuasa di jalan Allah 1 hari karena Allah fisabilillah, maka dia dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Ya. Juga dalam hadis juga disebutkan, ya, bahwa puasa ini adalah as-shaum al-junnah. Puasa itu perisai. Ya. Puasa adalah perisai, seperti perisainya salah seorang di antara kalian dalam peperangan. Puasa adalah tameng dan benteng kokoh yang membentengi dari neraka. Maka sahabat MGTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sepertiga malam terakhir Ramadan ini, ya, marilah kita betul-betul merenungi terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di siang hari. Apakah kita mampu mengisinya, ya, dengan amal-amal yang terbaik, amal-amal yang manakala kita melakukannya, maka keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita, sahabat semua. Maka marilah kita, ya, bermuhasabah, mohon kepada Allah, beristighfar, agar hari-hari yang sudah kita lalui di bulan suci Ramadan ini adalah hari-hari yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Di sepertiga malam terakhir ini, ya Allah, Engkau berjanji akan mengabulkan siapapun yang berdoa. Ya Allah, dengan kemuliaan, kesucian dan keistimewaan bulan suci Ramadan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan, ya Allah. Pandangan mata, ya Allah, yang sering tidak terjaga. Mata kami suka berzina, ya Allah. Padahal kami sudah tahu ini adalah perbuatan yang terlarang. Tapi kami, Allah, sering mengulang-ulangnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni, ya Allah, dosa mata kami, ya Allah. Dosa pendengaran kami, ya Allah. Dosa anggota tubuh kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa lisan yang sering menyakiti hamba-hambamu, ya Allah. Yang sering menyakiti hati orang tua, menyakiti pasangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Ramadan ini, ya Allah, penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Pengangkat derajat-derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan dosa-dosa Engkau ampuni.
Dalam keadaan kesalahan-kesalahan Kau maafkan ya Allah. Dalam keadaan amanah-amanah telah kami tunaikan, janji-janji telah kami tepati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wafatkan kami dalam keadaan hutang-hutang telah kami lunasi. Dalam keadaan hamba-hamba telah ridha kepada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahkan Ramadan yang sudah kami jalani ini adalah Ramadan yang Kau terima ya Allah. Puasa Ramadan yang Kau terima ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyaman wa ruku'ana wa sujudan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat MKTV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ramadan, puasa Ramadan yang sudah kita jalani, amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sarana untuk penghapus dosa kita, menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.